Shalom, selamat pagi anak-anak semua dan Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan yang dari Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tidak menyalahkan Tuhan. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita semua tentu pernah mendengar kisah tentang Ayub, bagaimana Ayub ini dicobai oleh iblis. Semua anaknya mati, hartanya habis ludes. Bahkan Ayub harus menderita sakit yang sangat parah. Tetapi sekali lagi di dalam penderitaannya yang begitu berat, firman Tuhan mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ada sebuah kisah yang menarik. Demikian, ada seorang petenis bernama Arthur Ashe, seorang petenis kulit hitam dari Amerika yang pertama kali merebut gelar Grand Slam, gelar yang dimenangkan di Amerika Open pada tahun 1968. Kemudian dia juga memenangkan di Australia Open 1970 dan Wimbledon tahun 1975. Pada tahun 1979, ia terkena serangan jantung yang mengharuskan menjalani operasi bypass. Setelah 2 kali operasi, bukannya sembuh, malah Arthur Ashe ini harus mengalami kenyataan pahit, terinfeksi virus HIV melalui transfusi darah yang ia terima. Seorang penggemarnya menulis surat kepadanya dan mengatakan demikian, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Kemudian Arthur Ashe ini menjawab, di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya ada 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. Ada 500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. Dan hanya 50.000 orang yang datang ke arena untuk bertanding. 5.000 orang diantaranya mengikuti turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang di semifinal, 2 orang masuk ke final. Dan ketika saya mengangkat trofi juara Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya yang menjadi juara? Jadi ketika saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Anak-anak dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, seringkali kita merasa hanya pantas menerima hal yang baik dalam hidup ini. Kesuksesan, karir yang mulus, kesehatan, dan lain sebagainya, hal-hal yang baik. Namun ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sebaliknya, penyakit, kesulitan, kegagalan, kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, sehingga kita merasa berhak untuk menggugat dan protes kepada Tuhan. Namun sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini, sekalipun kita sedang menghadapi kesulitan, penderitaan, tekanan, tidak sepantasnya kita menyalahkan Tuhan. Tidak sepantasnya kita juga protes kepada Tuhan tentang hal yang terjadi dalam hidup kita. Namun seperti yang dialami oleh Ayub, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam segala jalannya. Tuhan baik dalam segala rancangannya. Tuhan baik dalam setiap rencananya bagi hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu
karena Tuhan sudah berfirman kepada kami, firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami tetap mau belajar untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Engkau memberkati dan menolong kami semua anak-anak-Mu. Tuhan juga memberkati dan menyertai orang tua kami. Tuhan juga memberkati dan menyertai Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, karyawan. Tuhan memberkati dan menyertai mereka supaya Tuhan terus berkenan memakai mereka untuk menjadi alat-Mu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tuhan menolong, memberkati dan menyertai. Tuhan memulihkan bangsa kami. Untuk anak-anak di seluruh Indonesia, Tuhan anugerahkan keselamatan yang dari Engkau, sebagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami semua. Sehingga generasi-generasi mendatang, mereka adalah generasi-generasi yang ditangkap oleh Tuhan, generasi-generasi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.